Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa ya. Kalau dilihat dari semangatnya, saya yakin hari ini sudah pada siap belajar ya. Alhamdulillah, pada sehat semua kalau dilihat dari semangat paginya ini ya. Oke, sebelum kita belajar ini cek dulu kondisi ruangannya. Sudah pada bersih atau masih ada sampah? Kalau ada sampah ditinggal dulu. Ada bersih ya. Berarti sudah betul-betul siap belajar untuk hari ini. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum mulai supaya kegiatan kita hari ini dipenuhi dengan berkah, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu. Siapa yang bisa pimpin doa sebelum belajar? Saya, Pak. Oke, siapa? Dimas ya? Oke, Dimas silakan. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Terima kasih, Dimas. Oke, anak-anak, ini saya mau absen dulu ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir? Fatir, Fatir, kenapa? Pemer Pak, Oh, ada kegiatan PNS. ya, sama Nurul Mutiara, Bicara kemana? sama juga Pak, Pemer. Kegiatan juga. Dua orang yang tidak hadir. Hikmah sakit. Kita juga. Empat orang tidak hadir ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi inti pada hari ini, Bapak ini mau mengingatkan kembali materi pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya. Ayo, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi geser-geser. Apalagi istilah materi geser-geser tersebut? Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi translasi. Nah, sekarang kita ingat kembali. Ada yang masih ingat translasi itu apa? Oke, Aprilia silakan. Pergeseran satu titik. Pergeseran suatu titik. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Oke, Rara silakan. Pergeseran satu titik berdasarkan arah dan jarak tertentu. Pergeseran suatu titik berdasarkan arah dan jarak tertentu. Betul ya? Tadi Aprilian dengan siapa? Rara menyebutkan bahwa pergeseran suatu titik. Nah, sekarang Bapak nanya lagi, yang bisa ditranslasi hanya titik atau bagaimana? Pak. Oke, Aprilian silakan. Tidak, Pak. Bidang juga bisa ditranslasikan dengan cara mentranslasi titik-titik sudutnya. Bidang juga bisa ditranslasikan dengan cara mentranslasi titik-titik sudutnya. Nah, jadi yang bisa ditranslasi bukan hanya titik ya, bisa bidang, bisa bangun ruang, semuanya bisa ditranslasi dengan cara mentranslasi titik-titik sudutnya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa memberikan contoh translasi itu seperti apa? Oke, Anda silakan. Titik 3,5 ditranslasi sejauh 2 ke kanan dan 3 ke atas. Pergeseran ke kanan 2, pergeseran ke atas 3. Benar ya? Ada lagi?
Ya, Sibli silakan. Titik 0,-1 ditranslasi sejauh 1 ke kiri dan 2 ke atas. Titik 0, 0,-1 0,1 ditranslasi sejauh 1 ke kiri dan 2 ke atas. ditranslasi sejauh 1 ke 1 kiri ke kiri dan 2 ke atas. Bagaimana? Ya, tepuk tangan dulu. Translasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ayo. Wardania silakan. Oh iya, seperti pada tayangan tadi ya, meja yang digeser. Ya, seperti pada tayangan tadi, meja yang digeser. Itu adalah salah satu contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain lagi? Oke. Siapa? Prananda silakan. Ya. Siswa yang berpindah posisi tempat duduk. Ya, itu masuk translasi bukan? Oke, translasi ya bergeser. Misalkan bergesernya pindah posisi tempat duduknya ke kanan atau ke belakang. Nah, itu masuk contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, untuk translasi saya kira cukup. Sekarang kita masuk materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar jenis transformasi yang lain, yaitu tentang refleksi. Ya, refleksi. Nah, sebelum kita masuk materi ini, Bapak mau kasih tahu dulu apa sih manfaatnya kita belajar refleksi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tanya, di antara kalian ada tidak yang mau jadi seorang arsitek? Saya. Banyak ya yang mau jadi arsitek. Kalau mau jadi arsitek mesti tahu refleksi ini dulu. Harus belajar refleksi baik-baik supaya cita-citanya jadi seorang arsitek bisa tercapai. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Ketika kalian ingin membangun sebuah rumah, ya, ketika kalian ingin membangun sebuah rumah, untuk membuat rumah yang seimbang, misalkan atapnya, ya, atap yang proporsional antara kiri dengan kanan itu kan mesti seimbang ya. Ya, Pak. Mesti seimbang antara kiri dan kanan, ketika buat harus disandingkan. Ini menggunakan konsep pencerminan. Harus seimbang antara kiri dan kanan. Nah, kemudian yang berikutnya, atau di antara kalian ada yang mau menjadi seorang pengrajin seni? Ada? Oh, Dimas ya. Dimas kalau mau misalkan ini mau membuat sebuah karya, misalkan membuat souvenir berbentuk kupu-kupu, untuk menghasilkan sebuah benda berbentuk kupu-kupu yang cantik, seimbang sayapnya antara kiri dan kanan. Ini juga harus paham konsep pencerminan antara kiri dan kanan itu mesti seimbang ya. Harus sandingkan dulu sayap kanan dengan sayap kiri sudah seimbang atau belum. Atau ada yang mau jadi seorang ini seniman, pelukis? Saya, Pak. Wah, banyak yang mau jadi pelukis juga. Sama, ya. Jadi pelukis itu kalau mau melukis sebuah benda dengan bayangannya, ini juga menggunakan konsep pencerminan supaya antara lukisan benda aslinya dengan bayangan itu betul-betul mirip, ya. Nah, ini yang paling umum. Jadi penjahit, ayo siapa? Saya. Lagi banyak ya kita tanya mantap. Ya, untuk menjadi seorang penjahit, misalkan mau menjahit baju batik, ya, pada bagian pertemuan dua kain ini misalkan pada pertemuan dua kain ini harus seimbang, harus supaya batiknya bagus kan harus ketemu motifnya ya. Motifnya ketemukan itu adalah konsep pencerminan juga. Ya, jadi anak sekalian banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari belajar pencerminan hari ini. Jadi Bapak harap kalian bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi pencerminan pada hari ini. Nah, sekarang apa sih tujuan pembelajaran yang kita capai pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, nah, sekarang jadi pada hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Melalui pembelajaran ini, kalian dengan menggunakan metode diskusi, ada simulasinya juga, ada tanya jawab dan ada penugasan, dibantu dengan ini alat peraga yang sudah kita sediakan, yaitu plastik kupin, kemudian
pion catur dengan aplikasi GeoGebra, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan refleksi, kemudian menganalisis sifat-sifat refleksi. Ini yang itu ya, sifat-sifat refleksi. Ya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, mengomentari dan mengevaluasi hasil diskusi. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menyajikan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan refleksi. Nah, sikap apa yang Bapak akan nilai pada hari ini? Dalam pertemuan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini dilihat dari bagaimana kesungguhan kalian dalam mengerjakan LKPD yang sebentar Bapak bagikan. Ya. Yang kedua adalah percaya diri. Ini Bapak lihat dari bagaimana kalian mengajukan diri untuk menjawab, bagaimana kalian mengajukan diri untuk bertanya, dan bagaimana kalian mengajukan diri untuk presentasi di depan sebentar. Jadi itu semua ada nilai tulisnya bagi Bapak sebentar ya. Jadi harap bersungguh-sungguh. Kemudian keterampilan apa yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Kita akan berfokus pada dua keterampilan, yaitu keterampilan bekerja sama dan keterampilan berkomunikasi. Kalau keterampilan bekerja sama sekali lagi dilihat dalam kerja kelompoknya. Bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok, kemudian berkomunikasi. Bagaimana kalian presentasi di depan, bagaimana kalian membantu temannya menjawab, dan bagaimana kalian bertanya sama kelompok penyaji sebentar. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, didahului dengan pembagian kelompok. Nah, rekan sebelumnya kan kita juga sudah belajar dan Bapak sudah bagi kelompok ya. Selanjutnya ada pembagian LKPD. Jadi sebentar Bapak akan bagikan lagi LKPD sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian ada simulasi. Simulasi menggunakan plastik tubing dan aplikasi GeoGebra. Kemudian ada diskusi. Jadi kalian akan mendiskusikan hasil simulasi kalian menggunakan aplikasi GeoGebra dibandingkan dengan plastik tubing. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan. Jadi setelah itu akan ada kelompok yang mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Yang terakhir diakhiri dengan penilaian yang kuis dengan menggunakan kuis. Ya, semangat ya? Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa materi kita pada hari ini adalah tentang refleksi. Nah, sekarang refleksi itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan refleksi? Jadi refleksi itu adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik atau suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Jadi refleksi adalah jenis transformasi yang memindahkan suatu titik yang menggunakan sifat pencerminan. Ya. Mungkin boleh dijelaskan anak sekalian, mari kita simak tayangan pada video berikut ini. Adik-adik, siapa di antara kalian yang tak pernah bercermin? Kakak yakin di antara kita semua pasti pernah bercermin untuk memastikan penampilan terbaik dari diri kita. Akan tetapi, apakah adik-adik pernah mencermati lebih lanjut bayangan hasil pencerminan dari diri kita, seperti bentuk dan jaraknya? Untuk lebih memahami mengenai pencerminan, kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Resep. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencerminan, atau dalam topik kali ini sering disebut dengan refleksi. Tapi istilah refleksi kali ini berbeda dengan pijat refleksi ya. Oke adik-adik, agar lebih paham, kita simak ilustrasi berikut ini.
Ilustrasi pertama, jika terdapat sebuah kelereng ditaruh dengan jarak 50 cm di depan cermin, maka bagaimana hasil refleksi atau pencerminannya ya? Seperti yang adik-adik bisa lihat, hasil pencerminannya juga berupa kelereng dengan jarak antara bayangan dengan cermin pun sama panjang, yaitu 50 cm seperti jarak asli. Jika kita misalkan kelereng sebagai suatu titik P dan bayangan kelereng sebagai titik P aksen, dan kita hubungkan antara titik asal dengan titik bayangan, dalam hal ini P dengan P aksen, maka garis yang terbentuk tersebut akan tegak lurus dengan cermin. Jadi, bayangan yang terbentuk akan menghasilkan bentuk titik yang sama dengan jarak yang sama, dan garis yang menghubungkan akan tegak lurus dengan cermin. Ilustrasi yang kedua, jika gedung dengan tinggi badan 1,8 meter berdiri di depan cermin dengan jarak 1 meter, maka bagaimana ya hasil pencerminannya? Pencerminannya akan dihasilkan bayangan berupa sosok gedung dengan tinggi yang sama, dan jarak bayangan ke cermin sama seperti jarak gedung ke cermin. Kita misalkan gedung dengan tinggi 1,8 meter sebagai sebuah garis. Maka ketika akan direfleksikan, kita dapat merefleksikan titik A, yaitu ujung kaki gedung, dan titik B, yaitu ujung kepala gedung, menjadi A aksen dan B aksen. Jarak A ke cermin sama dengan jarak A aksen ke cermin. Sementara jarak B ke cermin sama dengan jarak B aksen ke cermin. Panjang garis A aksen B aksen sama dengan panjang A B. Apabila kita tarik garis A ke A aksen dan B ke B aksen, maka kedua garis tersebut dapat dipastikan sejajar. Jadi, jika sebuah garis AB direfleksikan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen, dan A aksen sejajar B aksen. Lanjut ke ilustrasi yang ketiga ya adik-adik. Selain titik dan garis, berikutnya kita memiliki sebuah bidang yang akan direfleksikan atau dicerminkan. Semisal terdapat prisma segitiga dengan ukuran tertentu ditaruh di depan cermin, maka hasil bayangan refleksinya akan sama berupa prisma segitiga juga. Apabila kita gambarkan pada ruang nyata, maka prisma tersebut terlihat sebagai sebuah segitiga. Kita beri nama segitiga A, B, C. Jika direfleksikan, kita hanya perlu merefleksikan titiknya, yaitu titik A, B, C. Refleksi titik akan menghasilkan titik dengan jarak yang sama. Maka kita akan memperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya, kita hanya perlu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah bidang segitiga yang sama dengan segitiga asal. Jadi, kita bisa lihat pada gambar bahwa garis A aksen, B aksen, dan garis C aksen semuanya tegak lurus terhadap cermin, dan hubungan ketiganya saling berjajar. Baik adik-adik, melalui ketiga ilustrasi tadi kita. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan pada video tentang pengertian refleksi itu sendiri. Nah, sekarang melalui tayangan tadi, ada yang mau dikomentari atau mau ditanyakan? Siapa?
Aprilian ya, silakan. Begini Pak, minggu lalu kita sudah belajar tentang translasi yaitu pergeseran. Nah, sekarang kita belajar refleksi yaitu perpindahan titik. Pertanyaan saya, apa bedanya translasi dan refleksi Pak? Apa perbedaan translasi dan refleksi? Pertanyaan yang sangat bagus dari Aprilian ke pertanyaan. Apa perbedaan antara translasi dan translasi dan refleksi? Ya, translasi dan refleksi sama-sama memindahkan titik ataupun objek. Ya, perbedaannya adalah translasi itu kemarin kita sudah belajar ya, translasi itu berpindahnya secara dua arah, horizontal dan vertikal, apakah ke kanan, kiri, atas atau bawah. Jadi translasi itu perpindahan berdasarkan arah vertikal dan horizontal dan vertikal. Sedangkan refleksi itu perpindahan hanya satu arah, ya, hanya satu arah. Kalau cerminnya berupa garis datar, maka arah perpindahannya itu vertikal. Sedangkan kalau cerminnya vertikal, maka arah bayangan perpindahannya pasti horizontal. Ataupun misalkan cerminnya berupa garis miring, berarti dia juga kan bergerak secara miring ke samping, ya. Jadi itu perbedaan antara translasi dan refleksi. Sama-sama memindahkan titik, tapi proses perpindahannya yang berbeda. Ada lagi? Oke, Aida silakan. Bagaimana cara memindahkan sebuah titik dengan menggunakan pencerminan? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Aida? Tidak ada. Kalau begitu kita tampung dulu ya pertanyaan dari Aida ini. Nanti sebentar kita jawab ya Aida ya. Nah, sekarang sebelum itu Bapak, ini ada sebuah masalah dulu ya. Ada sebuah masalah ini, panitia sebuah jelajah pramuka akan mengadakan jelajah alam ya. Jelajah alam itu akan berangkat dari posisi A yang ada di sini menuju ke posisi B. Nah, sekarang ini Bapak bingung bagaimana caranya saya harus berangkat dari posisi A supaya sampai ke posisi B. Ada yang bisa bantu Bapak tidak untuk mencari jalan ini? Dania silakan. Bisa berjalan menggunakan pola translasi. Boleh. Sangat boleh. Kita berjalan menggunakan pola translasi. Tapi ternyata Bapak ingat ini. Ternyata panitianya punya ketentuan. Ya, ketentuannya itu bahwa si anggota pramuka ini harus bergerak menggunakan aturan refleksi atau pencerminan. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak mencari jalan ini bagaimana caranya menggunakan aturan pencerminan? Ya, Pak. Kalau tidak ada, mari kita cari tahu bersama sekaligus menjawab pertanyaan dari temannya tadi, Aida. Ya, kita akan menjawab ini dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian ini sudah pada duduk dengan anggota kelompoknya? Tidak. Belum, ini kuping dulu. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, sudah? Ini sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Jadi sebelumnya Bapak akan bagikan LKPD, ya, LKPD yang berisi masalah yang akan kita selesaikan pada pertemuan pada hari ini, ya. Oke, anak kalian di situ kalian sudah menerima LKPD. Nah, sekarang
sekarang sebelum kalian berdiskusi ini kalian bagi tugas dulu ya. Bagi tugas dulu. Siapa yang bertugas menggunakan aplikasi GeoGebra? Siapa yang bertugas menggunakan plastik kubik? Dan siapa yang bertugas mencatat hasil penyelidikan? Ya. Siapa yang bertugas mencatat hasil penyelidikan? Oke, silakan bagi tugas dulu sebelum mulai diskusinya. Ya. Sebelum berdiskusi bagi tugas dulu ya. Ya, anak kalian sambil kalian berdiskusi, Bapak akan berkeliling ya untuk menilai proses diskusinya. Kalau ada masalah silakan ditanyakan sama Bapak ya. Oke, Bapak tetap jalan ya menilai hasil diskusi, proses diskusi kalian ya. Posisinya ada masalah.
Ya, anak-anak silakan berdiskusi. Waktu kalian berdiskusi adalah 25 menit. Ya, waktu kalian untuk berdiskusi ada 25 menit dimulai dari tadi ya. Sudah berjalan 8 menit ya. Jangan lupa ini Bapak tetap jalan ya menilai proses diskusinya kalian. Ya. Oke, lanjut ya. Yang bertugas mencatat siapa? Yang bertugas di sini. Ya. Yunita. Mana tugasnya?
Ya, oh. Iya, ini masalah ini. Apa sih? Ini dia. Dan anak kalian, ini untuk menguatkan argumentasi kalian dalam membuat laporan sebentar. Silakan setelah kalian melakukan penyelidikan, silakan ini melakukan membuka buku paket ataupun bahan ajar yang Bapak sudah share di grup atau cari di internet yang berkaitan dengan refleksi supaya lebih menguatkan lagi apa yang sudah kalian selidiki tadi ini. Ya, ada buku paket kan, ada di mejanya. Kemudian bisa juga buka bahan ajar yang Bapak sudah bagikan atau
cari di internet referensi-referensi yang lain supaya apa yang kalian terjadi tadi bisa lebih wow, ya. Kalian dapat ini alasan yang lebih kuat lagi dari hasil penyelidikan kalian. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Bapak tetap jalan yang menilai diskusi kalian. Ya. Anak-anak masih ada waktu berdiskusi ya, masih ada 8 menit waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan manfaatkan sebaik-baiknya supaya menghasilkan hasil diskusi yang lebih bagus lagi. Jangan lupa kalau ada gambarnya dipercantik, tulisannya diperbagus ya supaya enak bacanya kalau diperiksa. Ya. Ya.
Ya. Oke. Ika, bagaimana? Lancar ya. Ini belum sampai di bulan pendidikan 1. Waktunya lagi 5 menit yang untuk berdiskusi.
Baik anak-anak sekalian, waktu berdiskusi sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menyusun laporan, ya. Waktunya kalian untuk menyusun laporan hasil diskusinya ke dalam LKPD, ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyusun laporannya, ya. Silakan isi LKPD-nya sesuai hasil diskusinya dan jangan lupa buka referensi lain, apakah dari buku paket, dari bahan ajar yang Bapak sudah bagikan, ataupun dari internet, supaya argumentasi kalian lebih kuat lagi, ya. Untuk memperkuat hasil penyelidikan kalian, silakan buka materi tentang refleksi dari berbagai sumber, ya. Silakan, waktunya 10 menit untuk menyusun laporannya. 10 menit dari sekarang, silakan dimulai. Ingat ya, Bapak tetap ini menilai, ya.
keaktifan kalian.
sama Dewan. Laporannya sudah selesai. Semua sudah, kelompok sudah selesai. Masih ada waktu loh. Masih ada 3 menit ya. Masih ada 3 menit untuk menyelesaikan laporannya. Ya, waktunya lagi 3 menit ya untuk menyusun laporan kalian. Ayo, ini masih pada semangat ya? Ayo, kerja laporannya dulu. Semangatnya jangan lupa ya. Ayo Andika ngapain? Fokus Andika. Ya, Pak.
Waktu untuk menyusun laporan sudah selesai. Sudah selesai semua laporannya ya? Oke, sekarang saatnya kalian untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, saatnya kalian untuk menyajikan hasil diskusi. Ayo kelompok mana yang mau menyajikan hasil diskusinya? Kelompok dua. Yang paling semangat kelompok dua. Kelompok dua silakan maju. Ayo di presentasi ini tetap pada penilaian ya. Presentasi tetap pada penilaian. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ya. Jadi tetap fokus, tetap perhatikan. Kelompok dua ternyata ini presentasi pakai ini ya, pakai proyektor. Ya. Ayo silakan kelompok 2 mulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di kelas yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kalpapula kita tunjukkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, namun kami ingin presentasi. Nah, presentasi hasil diskusi yang akan kami bawakan hari ini adalah mengenai materi refleksi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama yaitu bagaimana cara melakukan pergeseran melalui refleksi yang akan dibawakan oleh materi kami yaitu adanya aja. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana pergeseran atau perpindahan digit melalui sebuah refleksi, di mana kami telah melakukan penyelidikan menggunakan aplikasi GeoGebra dan simulasi menggunakan kalkulator. Di sini kami melakukan 6 kali penyelidikan dengan mengambil bagian sebagai sampel. Jadi yang pertama yaitu A 3,2 dan B minus 4,2. Baiklah, yang pertama kita refleksikan terhadap suku X, di mana titik A menghasilkan bayangan A aksen yaitu 3,2 dan titik B menghasilkan bayangan B aksen yaitu minus 4,2. Nah, di sini kita bisa lihat jika suatu titik direfleksikan terhadap suku X, maka nilai X tetap dan nilai Y berubah menjadi lawan dari Y. Sehingga kami menarik kesimpulan bahwa ketika titik A, X, Y direfleksikan terhadap suku X akan menghasilkan A aksen yaitu X, negatif Y. Refleksi yang kedua terhadap suku Y, di mana A menghasilkan bayangan yaitu negatif 3, negatif 2 dan B menghasilkan 4,2. Di sini kita bisa lihat ketika direfleksikan terhadap suku Y, nilai X berubah menjadi lawan dari awalnya dan Y tetap. Sehingga kami menarik kesimpulan ketika titik X, Y direfleksikan terhadap suku Y akan menghasilkan A aksen yaitu negatif X, Y. Refleksi yang ketiga yaitu terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah, titik A menghasilkan bayangan A aksen yaitu negatif
2,3 dan B menghasilkan bayangan 2,-4. Kita bisa lihat ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka posisi nilai X dan Y bertukar tempat, sehingga kami menarik kesimpulan ketika titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, bayangannya akan menjadi A aksen Y, X. Selanjutnya refleksi yang keempat yaitu Y sama dengan minus X. Titik A menghasilkan bayangan 2,-3 dan titik B menghasilkan minus 2,4. Di sini kita bisa lihat ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan minus X, nilai X dan Y bertukar tempat dan saling berlawanan, sehingga kami menarik kesimpulan ketika titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X minus X, maka akan menghasilkan negatif Y, negatif X. Refleksi yang kelima yaitu X sama dengan A. Kami mengambil X sama dengan 4, di mana titik A menghasilkan 5,-2 dan titik B menghasilkan 12,2. Di sini kita bisa lihat nilai X berubah dan nilai Y tetap, sehingga kami sesuai hasil penelusuran dan diperkuat oleh referensi-referensi yang kami baca, kami menyimpulkan jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka akan menghasilkan 2A kurang X, Y. Refleksi yang terakhir yaitu X sama dengan B, di mana kami mengambil X sama dengan 3. Y sama dengan 3, sorry. Baiklah, titik A menghasilkan bayangan 3,8 dan titik B menghasilkan minus 4,4. Kami juga telah melakukan penelusuran dan diperkuat oleh sumber-sumber yang telah kami baca, sehingga kami menghasilkan rumus jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan B, maka bayangannya yaitu A aksen sama dengan X, Y 2B kurang Y. Baiklah, setelah kami melakukan penyelidikan dan kami juga diperkuat dari beberapa sumber, kami memperoleh beberapa sifat-sifat refleksi. Yang pertama yaitu jika jarak sebuah titik ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini titik A ke cermin dengan A aksen ke cermin jaraknya sama atau tidak? Sama. Itu dia sifat yang pertama. Yang kedua yaitu jika kedua titik dihubungkan dengan bayangannya, maka garis yang dibentuk akan tegak lurus dengan cerminnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi A dihubungkan dengan A aksen. Apakah tidak lurus dengan sumbu X? Tegak lurus. Itu dia sifat yang kedua. Dan yang ketiga, jika masing-masing titik yang direfleksikan dihubungkan dengan bayangannya, maka garis yang dibentuk akan saling sejajar. Nah, teman-teman juga bisa lihat lagi, A dihubungkan dengan A aksen, B dihubungkan dengan B aksen, apakah saling sejajar atau tidak? Saling sejajar. Nah, itu dia yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai bagaimana cara melakukan pergeseran melalui refleksi. Nah, langsung saja kita ke permasalahan pertama yang akan dijawab oleh Sukma. Dengan ini, baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja permasalahan 1. Pada kegiatan jelajah alam di kegiatan pramuka, panitia membuat rute perjalanan dengan menggunakan sifat refleksi seperti tampak pada gambar. Titik A adalah titik untuk memulai perjalanan dan titik B adalah titik tujuan untuk tujuan perjalanan tersebut. Carilah dari jalan dari A menuju B dengan mengikuti perintah di bawah ini. Tidak semua perintah harus diikuti. Ikutilah perintah yang bisa mengantar kalian sampai ke titik B. Peta lokasi refleksi pada gambar dari sini. Ya, baiklah teman-teman sekalian, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jalan yang bisa dideteksi yaitu A sama D, A yaitu 2,-5 sampai ke titik tujuan yaitu B 9,-6. Maka jalan yang kami temukan adalah titik A dicerminkan atas
Titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 diperoleh titik 2,13. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif S diperoleh titik A 13, negatif 2. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 11. Diperoleh titik negatif 9, negatif 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y diperoleh A negatif 9, negatif 9,2. Dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 diperoleh 9,6. Yang tidak lain adalah titik tujuan, yaitu titik B, seperti tampak pada layar ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi permasalahan pertama. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih bingung atau ingin memberikan tanggapan kepada kelompok kami, dengan ini dipersilakan. Ya, kelompok 1. Silakan siapa? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya kami ingin melengkapi sedikit pernyataan kelompok penyaji tentang sifat refleksi pada poin yang ketiga. Yang disampaikan kelompok penyaji masih kurang lengkap. Dari hasil penyelidikan kelompok kami menemukan bahwa jika ada 2 titik yang dicerminkan, maka garis yang dibentuk antara masing-masing titik dan bayangannya akan saling sejajar satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah memberikan tanggapan kepada kelompok kami, dan mohon maaf karena laporan kami belum lengkap. Baik, selanjutnya mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok kalian. Pertanyaan saya yaitu, kenapa pada kelompok kalian tidak mencantumkan sifat bayangan yang tidak mengalami perubahan bentuk? Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Langsung saja pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Sukmade. Ini Baik, terima kasih. Benar apa yang dikatakan adalah dari kelompok 3. Tetapi karena pada materi ini kita membahas mengenai transformasi geometri, yaitu materi tentang perpindahan titik, yang menurut kami itu tidak relevan dengan apa yang dibahas. Oleh karena itu kami mencantumkan sifat yang sesuai dengan perpindahan melalui objek pada bayangannya. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kami harap kelompok 3 puas dengan jawaban kami. Selanjutnya mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi. Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Silakan ditutup presentasinya kalau tidak ada. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2 ya.
penampilan yang sangat luar biasa dari kelompok 2 ya. Bapak dari jempol untuk kelompok 2 ya, 2 jempol untuk kelompok 2. Jadi anak-anak sekalian sangat tepat apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi tentang konsep refleksi dan sifat-sifat dari refleksi itu sendiri, dan ditambahkan dengan Aprilia ya, tak melengkapi jawaban dari kelompok 2 dan juga pertanyaan dari siapa tadi? Rara ya, tentang kenapa sifat bentuk bayangan yang tidak berubah dicantumkan. Ya, memang benar apa yang dikatakan kelompok 2 bahwa yang kita bahas hari ini adalah berhubungan dengan perpindahan suatu objek. Jadi kita fokusnya pada posisi perpindahannya, bukan pada bentuk objeknya itu seperti apa. Tapi memang itu benar. Seharusnya kita juga cantumkan itu dalam laporan bahwa bentuk benda tidak mengalami perubahan ketika direfleksikan. Jadi nanti kelompok yang lain ini laporannya dilengkapi ya. Bahwa memang ada betul bahwa bentuk misalkan segitiga ketika dicerminkan, segitiga itu tidak akan pernah berubah menjadi segi 4. Begitupun segi 4 tidak akan berubah menjadi segi 3 ketika seluruh titik sudutnya kita refleksikan. Ya anak-anak sekalian, nah sekarang ya kita sudah tadi diskusi dan menyajikan hasil presentasi. Sekarang Bapak mau tahu kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita dalam pembelajaran pada hari ini? Ada yang tahu? Belum. Tadi di awal kan ini Bapak sudah sampaikan apa yang kita mau capai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah sifat-sifat refleksi. Jadi apa yang kalian dapat tentang sifat-sifat refleksi tadi? Pak. Oke, Sibli silakan. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, Rara silakan. Garis yang menghubungkan titik dengan bayangannya selalu tegak lurus dengan garis yang menjadi cerminnya. Garis yang menghubungkan para titik nyambangnya selalu tegak lurus dengan cermin. Garis yang menjadi cermin. Oke, yang lain ada? Prananda, ayo silakan. Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya saling sejajar satu sama lain. Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya saling sejajar satu sama lain. Ya, jadi kesimpulannya tadi sifat refleksi ada 3. Yang pertama jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, garis yang dibentuk menghubungkan antara titik dan bayangan selalu tegak lurus dengan cerminnya. Garis yang menjadi cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik-titik dan bayangannya akan saling tegak lurus, akan saling sejajar satu sama lain. Jadi itu diingat ya sifat-sifat dari refleksi. Nah, kalian silakan dikumpulkan KPD-nya, perwakilan kelompok KPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Ya, silakan kumpul di meja depan ya. Refleksinya silakan dikumpul dulu, ayo. LKPD-nya, sorry salah. Malunya salah ini. Ya salah Pak Guru kan juga manusia ya, jadi bersalah. Oke, untuk menguji pemahaman kita pada hari ini. Siap? Ya. Ayo silakan buka kuisnya masing-masing. Ini kelompok 2 laptopnya diambil dulu silakan. Join quiz, silakan pilih join quiz ya. Sudah? Pilih join quiz.
Kodenya adalah 179 840. 179 840. Kodenya adalah 179 840. Satu tujuh sembilan 840 dapat tampak pada layar. Kodenya silakan, kodenya adalah 19840. Silakan kita mulai tulisnya. Ya, kita mulai ya. Kita mulai 1 2 1, 2, 3. 1 2 3. Soal yang pertama. Waktunya 2 menit. Soal yang pertama waktunya 2 menit. Ya. Silakan dikerja. Soal yang pertama waktunya 2 menit. Sudah, silakan ya, waktunya 2 menit. Ayo, waktunya kira nanti berapa? 30 detik. Oke, sudah masuk soal kedua, waktunya 3 menit. Silakan. Ini sudah banyak yang selesai, yang lain ayo semangat.
jawab. Ayo semangat. Sudah Bu? Jawab Bu, ayo. Ternyata peraih nilai tinggi di lain Tenang aja. kalian, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan refleksinya, Bapak sudah kirim link Google Form ke grup. Silakan diisi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang kalian alami dalam kelas ini. Isi sejujur-jujurnya karena ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai kalian, ya. Jadi isi dengan sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan apa saran kalian untuk Bapak Guru supaya ke depan pembelajaran kita lebih baik lagi. Ya. Oke, karena sekalian untuk materi selanjutnya kita masih di materi transformasi geometri. Kita akan masih di refleksi, ya. Kita masuk di konsep matrisnya. Kita baru menemukan sifat-sifat refleksi. Pertemuan selanjutnya, insyaallah kita akan membahas konsep matris dalam refleksi. Masih tetap dengan proses pembelajaran diskusi diakhiri dengan kuis seperti tadi. Ayo tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini berberkah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Ayo siapa yang mau belajar? Apa lagi nih? Ayo. Aprilia, ayo silakan. Semangat nih. Semangat banget. Baik teman-teman sekalian, setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Oke, terima kasih Aprilia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang sakit hari ini supaya diberi kesembuhan sehingga kita depan bisa berkumpul bersama kita dalam hal ini. Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.